Yang pertama-tama dihisab oleh Allah adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat, maka semua amalnya tidak diterima. Banyak banget deh. Nah, hadis-hadis inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam dalam beragama terjebak dalam agama seremoni, agama ritual. Iya kan? Nah, agama spiritualnya lepas, agama sosialnya lepas. Mana buktinya agama sosialnya? Berantem kok perang saudara sampai sekarang. Apakah dibenarkan umat Islam saling bunuh-membunuh? Iya, Irak hancur lebur, Syria porak-poranda, Yaman masih terbakar, Libya jungkir balik. Ini bukan sekarang, dari zaman dahulu kala umat Islam saling bunuh-membunuh itu. Di mana ibadah sosialnya? Di mana spiritualnya? Kita sibuk bikin masjid. Ya, semakin rajin berjamaah, semakin rajin bertengkarnya. Saya tidak merendahkan sholat, ya tidak. Tetapi kenapa di Al-Quran sendiri, kalau memang itu sebagai tiang agama, kalau itu memang menjadi ukuran seseorang, kalau tidak sholat amalnya tidak ada yang diterima, kenapa dalam Al-Quran ibadah sholat hanya sekali-kali disebutkan dan tidak berulang-ulang? Itu pun secara global saja, aqimus sholat. Berapa kali sehari tidak disebutkan, rakaatnya tidak disebutkan, apa yang dibaca juga tidak disebutkan. Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana protokol sholat itu dilakukan. Dan sampai sekarang sholat orang berbeda-beda. Ada yang takbirnya di atas kepala, ada yang di atas kuping, di bawah kuping, di atas pundak, ada yang digoyang-goyang, ada yang sedekap, ada yang tidak. Sampai baca Fatihahnya ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah ada baca bahasa, ada yang tidak. Sampai menunjuk seperti syahadat saja, tasawuf saja, ada yang digoyang-goyang. Nah, saya jujur mau berkata, Nabi Muhammad sholatnya gimana? Saya mau niru sholatnya seperti Nabi Muhammad. Artinya dalam komunikasi sehari-hari, kalau saya memerintahkan kamu hanya sekali dua kali, tidak akan berbeda dengan ketika saya menyuruh kamu berkali-kali. Betul enggak? Yang berkali-kali itu infak, anfiqu wa mimma razaqnahum yunfiqum, infak. Kenapa dalam bab fikihnya kok nggak ada bab infak? Ini ada satu persoalan yang tersembunyi sesungguhnya. Ya, saya tidak menolak itu semuanya, cuma saya sedang berhipotesa. Kalau dia itu memang tiang agama, kalau itu memang landasan seseorang amalnya tidak diterima kalau tidak sholat, ya mungkinnya dikatakannya 1000 kali dalam Al-Quran ini. Itu yang jadi persoalan. Jadi sampai sekarang tidak ada yang tahu Nabi Muhammad itu sholatnya seperti apa. Saya ingin meniru seperti Nabi sholatnya. Ayo, sedekap nggak Nabi? Nabi tangannya digoyang-goyang nggak? Nggak tahu juga. Nabi baca Fatihah nggak? Baca basmalah nggak? Nggak tahu juga. Karena berbeda-beda, itu berarti kita sama tidak tahu. Jadi kalau Anda meyakini semacam itu, ya syukurlah. Supaya amal Anda diterima, ya yang rajin sholatnya. Gitu ya. Iya, jadi artinya saya juga secara logika sederhana, sering saya mengatakan, untuk mengukur kebenaran seseorang zaman sekarang, nggak usah di kepintaran ngajinya, nggak usah di wiridanya, nggak usah di puasanya, nggak usah lah, nggak usah di kedermawanannya, nggak usah. Anak muda zaman sekarang asal mau sholat 5 waktu saja sudah paling hebat sekarang. Salah nggak kan? Ya, jadi saya tidak menyalahkan itu, tetapi bahwa sholat menjadi panglima dalam beragama itu menyebabkan akhirnya kita terjebak dalam agama seremoni semacam itu. Nah, sehingga ini konsekuensinya, kalau orang itu tidak sholat tapi dia sangat dermawan sekali, Anda hormati nggak? Ada orang itu sholatnya rajin tapi medit, dihormati nggak? Ada orang bertengkar saja tapi sholat berjamaahnya rajin, hebat nggak? Nah, itu kan kita berbicara dengan logika yang sederhana saja semacam itu. Tetapi saya tidak merendahkan, saya tetap mengagumi, saya menghormati, dan saya menyanjung orang yang sholatnya rajin. Itu saja persoalannya. Tetapi saya tidak akan merendahkan seseorang karena dia tidak sholat. Nah, sekarang kalau orang beragama lain gimana? Anda hilangkan semua kebaikannya karena dia agamanya lain gitu, dan dia tidak perlu menghormatinya. Nah, ini kan jadi persoalan. Akhirnya melebar sampai kepada sholat
sehingga orang dihinakan karena tidak sholat, orang dihinakan karena agamanya berbeda, dan sebagainya.